Di sebuah desa kecil nan asri, dikelilingi oleh ladang hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang wanita yang dihormati oleh seluruh penduduk desa. Bu Rowi, begitulah ia biasa dipanggil. Ia adalah seorang ustadzah yang dikenal bijak, sabar, dan pandai dalam menyampaikan ajaran agama. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membawa kedamaian dan pencerahan bagi siapa saja yang mendengarnya. Setiap pagi, masjid desa selalu ramai oleh ibu-ibu yang duduk rapi beralaskan tikar, membawa buku catatan kecil, dan mendengarkan pengajian Bu Rowi dengan penuh perhatian. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menyampaikan nasihat tentang kehidupan sehari-hari. Suaranya lembut, tetapi penuh dengan keyakinan, membuat siapa saja yang mendengarnya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Bu Rowi tidak hanya menjadi panutan dalam hal agama, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Ia kerap menjadi penengah dalam konflik keluarga atau masalah antar warga. Banyak yang datang ke rumahnya untuk meminta nasihat, dan ia selalu menyambut mereka dengan senyuman tulus, menyuguhkan teh hangat, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia adalah simbol ketenangan dan kebijaksanaan di desa itu. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, ada sebuah ironi besar yang selalu menghantui Bu Rowi. Anak tunggalnya, Zulaiha, tumbuh menjadi sosok yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ia ajarkan. Zulaiha adalah seorang gadis yang cantik luar biasa. Rambutnya hitam legam, kulitnya cerah, dan senyum manisnya bisa meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya. Ia memiliki kecantikan yang tak diragukan lagi, tetapi perilakunya sering menjadi bahan perbincangan warga desa. Zulaiha, yang oleh banyak orang diharapkan menjadi cerminan ajaran ibunya, justru memilih jalan hidup yang berbeda. Ia gemar mengenakan pakaian yang dianggap terlalu terbuka oleh standar desa. Kaos ketat, celana pendek, dan aksesoris mencolok menjadi pilihan gaya berpakaiannya. Ia sering terlihat bercanda dan tertawa lepas dengan teman-temannya di pinggir jalan desa, sesuatu yang dianggap tidak pantas bagi anak seorang ustadzah. Ketika malam tiba, dan desa mulai sunyi, Zulaiha justru sering keluar rumah untuk berkumpul dengan teman-temannya di kota kecil terdekat. Ia pulang larut malam, membuat para tetangga yang kebetulan melihatnya mulai berbisik-bisik. Anaknya Bu Rowi kok begini? Padahal ibunya itu ustadzah, panutan kita semua, kata seorang ibu pada temannya. Iya, sepertinya Bu Rowi terlalu sibuk mengurus orang lain sampai lupa mendidik anaknya sendiri, sahut yang lain. Bisik-bisik semacam ini semakin lama semakin sering terdengar, menambah beban di hati Bu Rowi. Bu Rowi menyadari sepenuhnya bahwa perilaku Zulaiha telah menjadi bahan perbincangan di desa. Ia sering merenung sendirian di kamarnya setelah selesai sholat malam, memohon petunjuk dari Tuhan untuk menghadapi situasi ini. Ia telah mencoba berbicara dengan Zulaiha berkali-kali, menggunakan nada lembut penuh kasih sayang, tetapi hasilnya selalu nihil. Zulaiha hanya tersenyum dan berkata, "Ibu, aku cuma ingin menjadi diriku sendiri. Jangan khawatir, aku nggak akan melakukan hal yang memalukan." Namun, bagi Bu Rowi, ucapan itu tidak cukup menenangkan. Ia tahu bahwa Zulaiha adalah gadis yang cerdas dan penuh semangat, tetapi lingkungan dan pergaulannya di luar desa membuatnya takut jika anak sematawayangnya itu semakin jauh dari ajaran agama. Zulaiha adalah satu-satunya warisan dari almarhum suaminya, dan ia tidak ingin kehilangan anaknya, baik secara fisik maupun spiritual. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terselubung di dalam keluarga kecil itu. Meski Zulaiha tetap menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, ia juga bersikeras menjalani kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Sementara itu, desa yang kecil itu menjadi semakin gaduh dengan gosip tentang Zulaiha. Banyak yang prihatin, tetapi tidak sedikit pula yang mencibir, seolah-olah kegagalan Zulaiha adalah cerminan kegagalan Bu Rowi sebagai seorang ibu. Di balik semua itu, Zulaiha sendiri merasa tertekan. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga ingin menjalani hidupnya tanpa diatur oleh ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia ibunya yang penuh dengan nilai-nilai agama, dan dunia luar yang menurutnya penuh dengan kebebasan dan kesempatan. Konflik ini, meski tidak pernah terucapkan, selalu membayangi setiap langkahnya. Kisah ini adalah tentang bagaimana cinta seorang ibu diuji oleh pilihan hidup anaknya. Di tengah bisik-bisik warga desa, doa-doa panjang di malam hari,
dan keinginan Zulaiha untuk mencari jati dirinya, ada sebuah perjalanan emosional yang tak terelakkan. Sebuah perjalanan yang akan menguji kekuatan cinta, kesabaran, dan keyakinan seorang ibu, serta tekad seorang anak untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, udara desa terasa segar, diselingi embusan angin lembut yang membawa aroma sawah. Namun, suasana damai ini seolah pecah ketika Zulaiha melintasi jalan menuju pasar. Dengan celana pendek jeans yang robek di bagian lutut dan kaos crop top yang memperlihatkan sebagian perutnya, ia berjalan penuh percaya diri sambil memainkan ponselnya. Sepatu kets putihnya menimbulkan suara berdecit kecil di atas tanah berpasir. Di sisi jalan, sekumpulan ibu-ibu yang baru selesai dari pasar berhenti sejenak, pandangan mereka tertuju pada Zulaiha. Mereka mulai berbisik dengan suara pelan, tetapi cukup terdengar untuk siapa saja yang lewat. "Astaga, lihat itu. Anak Ustadzah kok pakai baju seperti itu?" kata seorang ibu dengan nada menyindir, sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Benar, ya. Malu sekali. Ibu Rowi kan panutan kita semua. Tapi anaknya begitu jauh dari ajaran agama," ditambah ibu lain yang berdiri di sampingnya. "Kalau saya jadi Bu Rowi, sudah saya suruh pakai mukena saja biar sekalian tertutup." Mereka tertawa kecil sambil melanjutkan perjalanan. Zulaiha mendengar percakapan itu dengan jelas, tapi ia tidak mempedulikannya. Ia tetap berjalan dengan kepala tegak, bahkan melirik sekilas ke arah ibu-ibu tersebut sambil tersenyum sinis. Baginya, komentar-komentar itu hanyalah angin lalu yang tidak berarti apa-apa. Ketika Zulaiha pulang ke rumah, suasana terasa hening. Bu Rowi sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah tetapi tetap dihiasi senyum hangat khas seorang ibu. Ia telah mendengar cerita tentang penampilan Zulaiha dari tetangga yang mampir ke rumah sepulang dari pasar. Meski hatinya merasa berat, ia berusaha memilih kata-kata yang tepat untuk menegur anaknya. "Nak, sini duduk sebentar," panggil Bu Rowi lembut. Zulaiha mendekat dengan malas, melempar tasnya ke sofa, dan duduk di kursi di seberang ibunya. "Ada apa lagi, Bu?" tanyanya dengan nada datar. Bu Rowi menarik napas panjang. "Nak, ibu hanya ingin mengingatkan. Apa yang kamu kenakan tadi pagi, mungkin kurang pantas di mata orang-orang. Kita hidup di tengah masyarakat yang punya nilai-nilai tertentu. Sebagai anak ibu, perilaku dan penampilanmu menjadi sorotan. Ibu tidak ingin kamu menjadi bahan pembicaraan yang buruk." Zulaiha mendengarkan sambil melipat tangan di dada. Setelah Bu Rowi selesai bicara, ia tertawa kecil, membuat hati ibunya semakin terluka. "Ibu terlalu kuno," jawab Zulaiha dengan santai. "Zaman sekarang, pakaian itu hak pribadi. Orang lain tidak punya hak untuk mengatur bagaimana aku harus berpakaian. Apa aku harus hidup hanya untuk menyenangkan mereka?" "Nak, ini bukan soal menyenangkan mereka, tapi menjaga nama baik dan menghormati nilai-nilai yang ada," Ibu Rowi mencoba menjelaskan dengan sabar. Namun, Zulaiha mengangkat bahu dan menjawab, "Ya, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, Bu. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Lagi pula, mereka toh hanya bisa bergosip. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku." Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Bu Rowi hanya bisa menghela napas panjang, hatinya berat menanggung kekhawatiran. Di satu sisi, ia ingin Zulaiha memahami pentingnya menjaga nama baik keluarga dan menghormati nilai-nilai masyarakat. Di sisi lain, ia tahu bahwa Zulaiha memiliki pemikiran yang keras dan sulit digoyahkan. Malam harinya, setelah selesai sholat tahajud, Bu Rowi duduk sendirian di ruang kecil di belakang rumah yang biasa ia gunakan untuk merenung. Ia menengadahkan tangan, memohon petunjuk kepada Allah. "Ya Allah, Engkau tahu betapa aku mencintai anakku. Berikanlah ia hidayah MU, bukalah hatinya agar ia memahami jalan yang benar. Jangan biarkan aku kehilangan dia, ya Rab." Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi mukenanya. Namun, jauh di kamar Zulaiha, gadis itu tidak menyadari betapa dalam cinta dan kekhawatiran ibunya. Hari itu, langit tampak cerah, tetapi hati Bu Rowi terasa mendung. Di beranda rumahnya, ia duduk sambil menyulam kain sederhana untuk sajadah masjid.
Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar, diikuti oleh suara salam. "Assalamualaikum, Bu Rowi," dipanggil seorang tetangga perempuan dengan nada lembut, diikuti oleh beberapa ibu lainnya yang berdiri di belakangnya. Bu Rowi tersenyum dan menjawab salam mereka dengan ramah. "Waalaikumsalam." "Mari, Bu. Silakan masuk," katanya, mempersilakan mereka duduk di ruang tamu kecil yang sederhana namun bersih. Ia segera menuangkan teh hangat ke dalam cangkir untuk tamunya, meski hatinya merasa sedikit gelisah. Setelah basa-basi singkat tentang cuaca dan kegiatan desa, seorang ibu mulai membuka pembicaraan dengan nada hati-hati. "Bu Rowi, sebenarnya kami kesini karena ingin menyampaikan sesuatu. Mohon maaf sebelumnya kalau kata-kata kami nanti kurang berkenan," katanya sambil melirik ibu-ibu lain yang tampak mengangguk kecil, seolah memberikan dukungan. Bu Rowi meletakkan cangkir teh yang dipegangnya dan menatap tamunya dengan penuh perhatian. "Tidak apa-apa, Bu. Silakan sampaikan. Saya selalu terbuka untuk mendengar," jawabnya dengan tenang. Tetangga itu menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Ibu, beberapa hari ini kami sering melihat Zulaiha, bagaimana ya, sering berboncengan dengan pria muda di motor. Selain itu, cara berpakaiannya maaf, Bu, tapi kelihatannya sangat tidak pantas untuk seorang anak gadis, apalagi anak seorang ustadzah." Ucapan itu membuat hati Bu Rowi seperti diremas. Meski ia sudah sering mendengar bisikan serupa, mendengar langsung dari tetangga terasa lebih menyakitkan. Ia mencoba tetap tersenyum, meski senyumnya terasa pahit. "Iya, Bu Rowi," sambung ibu lainnya. "Kami paham, mungkin Bu Rowi sudah menasihatinya. Tapi sebagai tetangga, kami juga merasa khawatir. Takutnya nanti jadi pembicaraan yang lebih besar di desa, atau malah menimbulkan fitnah. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Zulaiha." Bu Rowi mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan rasa sakit di hatinya. "Terima kasih sudah peduli pada Zulaiha. Saya tahu, anak saya memang belum seperti yang diharapkan banyak orang. Tapi, percayalah, saya sudah berusaha menasihatinya dengan sebaik mungkin. Mungkin jalannya masih panjang. Doakan saja, semoga hatinya terbuka dan ia bisa memahami apa yang terbaik untuknya," jawab Bu Rowi dengan suara lembut. Para tetangga mengangguk penuh pengertian. Meski rasa prihatin mereka belum hilang, mereka tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang mungkin akan semakin menyulitkan Bu Rowi. Setelah beberapa menit berbasa-basi lagi, mereka pamit pulang. Ketika pintu tertutup, Bu Rowi berdiri sejenak di ruang tamu. Tatapannya kosong, memikirkan kata-kata para tetangga yang terus terngiang di telinganya. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Di satu sisi, ia memahami kekhawatiran para tetangga, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa Zulaiha bukanlah gadis yang mudah diatur. Ia berjalan ke kamar Zulaiha, mengetuk pintu perlahan. "Zulaiha, ibu ingin bicara," katanya. Dari dalam terdengar suara malas Zulaiha. "Apalagi, Bu? Aku sedang sibuk." "Sebentar saja, Nak. Tolong buka pintunya," pinta Bu Rowi, tetap dengan nada lembut. Pintu terbuka, dan Zulaiha berdiri di ambang pintu dengan ekspresi bosan. "Ada apa, Bu?" tanyanya singkat. Bu Rowi menatapnya dengan mata lembut namun penuh harapan. "Nak, tadi tetangga-tetangga kita datang. Mereka bercerita tentang dirimu. Tentang caramu berpakaian dan kebiasaanmu berboncengan dengan teman laki-laki. Mereka khawatir, Nak, bukan hanya untuk ibu, tapi juga untukmu sendiri." Zulaiha mendengus kecil dan memutar mata. "Lagi-lagi soal itu?" "Bu, aku sudah bilang, aku tahu apa yang aku lakukan. Kenapa orang-orang itu terlalu ikut campur urusan pribadi?" "Zulaiha, mereka hanya peduli. Dan ibu juga peduli. Kamu anak ibu ingin kamu selamat, tidak menjadi bahan pembicaraan yang buruk. Kamu tahu, fitnah itu kejam, Nak," ucap Bu Rowi dengan nada pelan, mencoba menyentuh hati putrinya. Namun, Zulaiha tampak tak terpengaruh. "Bu, aku ini bukan anak kecil lagi. Aku bisa menjaga diri.
Mereka yang suka gosip itu seharusnya urus hidupnya sendiri, bukan hidupku. Burawi ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ia tahu Zulaiha tak akan mudah berubah hanya dengan kata-kata. Ia akhirnya hanya berkata, "Ya, ibu tidak akan pernah berhenti berdoa untukmu, nak. Suatu hari, kamu akan mengerti." Zulaiha hanya mengangkat bahu dan menutup pintu kamarnya, meninggalkan Burawi yang berdiri sendirian di lorong. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di rumah Burawi. Setiap kali sang ibu mencoba menasihati, Zulaiha justru memberikan reaksi yang lebih keras, seolah ingin membuktikan bahwa ia berhak menentukan jalannya sendiri. Suatu sore, ketika Burawi sedang menyiapkan bahan-bahan untuk pengajian malam, Zulaiha keluar dari kamarnya dengan pakaian yang lebih mencolok dari biasanya. Ia mengenakan atasan tanpa lengan berwarna cerah dan celana pendek yang hampir di atas lutut. Rambutnya diikat tinggi dengan lipstik merah yang mencolok di bibirnya. Burawi yang sedang memotong buah untuk acara pengajian hanya bisa terdiam sejenak melihat putrinya. "Zulaiha, kamu mau kemana dengan pakaian seperti itu?" ditanyanya, berusaha menahan emosi. "Mau keluar sama teman-teman, Bu," jawab Zulaiha santai sambil memasukkan ponsel ke dalam tasnya. "Zulaiha, nak, tolong dengarkan ibu. Kamu tahu apa yang akan orang-orang katakan kalau mereka melihatmu seperti ini? Ibu mohon, nak, pakailah pakaian yang lebih sopan. Jangan buat mereka semakin mempergunjingkan kita," pinta Burawi dengan nada lembut namun penuh harap. Zulaiha mendesah keras. "Bu, sudah berapa kali aku bilang? Hidup ini bukan untuk menyenangkan orang lain. Kenapa ibu selalu peduli apa yang mereka pikirkan? Mereka tidak tahu apa-apa soal aku. Ini bukan soal mereka, nak. Ini soal menjaga dirimu, menjaga martabat kita sebagai keluarga yang selama ini dihormati. Kamu anak ibu, Zulaiha. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu," kata Burawi, suaranya mulai bergetar. Namun, Zulaiha hanya memutar bola matanya. "Ibu, aku sudah besar. Aku tahu apa yang kulakukan. Ibu nggak usah khawatir. Aku nggak akan bikin masalah." Tanpa menunggu jawaban, Zulaiha melangkah keluar, meninggalkan Burawi yang berdiri terdiam di dapur dengan pisau dan buah-buahan yang belum selesai dipotong. Perasaan sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia merasa kehilangan kendali atas anaknya, sesuatu yang membuatnya terus bertanya-tanya di dalam hati, apakah ia telah melakukan kesalahan sebagai seorang ibu. Malam itu, Zulaiha tidak langsung pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi ia belum terlihat. Burawi duduk di ruang tamu, menghadap jendela yang terbuka, sambil terus melirik jam dinding. Hati kecilnya dipenuhi kekhawatiran, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ketika akhirnya terdengar suara motor berhenti di depan rumah, Burawi segera berdiri. Ia melihat Zulaiha turun dari motor yang dikendarai seorang pria muda dengan rambut dicat pirang dan pakaian yang juga tidak kalah mencolok. "Terima kasih ya, Kak," ucap Zulaiha dengan nada riang sebelum melambaikan tangan pada pria itu yang langsung melaju pergi. Saat Zulaiha masuk, Burawi berdiri di dekat pintu. "Zulaiha, sudah larut malam. Kenapa kamu baru pulang?" tanyanya dengan nada tenang, meski hatinya bergejolak. "Ibu, aku sudah bilang, aku keluar sama teman-teman." "Apa masalahnya?" jawab Zulaiha tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Masalahnya adalah kamu anak perempuan, Zulaiha. Pulang larut malam seperti ini bukan hal yang baik. Apalagi kamu diantar oleh laki-laki. Apa kamu tidak memikirkan bagaimana orang-orang akan membicarakan ini?" Zulaiha mendengus keras. "Ibu, hidup ini bukan cuma soal apa kata orang. Kenapa ibu selalu sibuk dengan apa yang orang pikirkan? Aku sudah cukup dewasa untuk menjaga diriku sendiri." "Tapi kamu tidak hidup sendiri, Zulaiha. Apa yang kamu lakukan memengaruhi bukan hanya dirimu, tapi juga keluargamu," jawab Burawi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Namun, Zulaiha tidak mau mendengar. Ia berjalan melewati ibunya menuju kamarnya tanpa sepatah kata lagi. Pintu kamar ditutup dengan suara keras, seolah menjadi simbol dari dinding yang kini semakin tebal di antara mereka. Burawi duduk kembali di ruang tamu,
matanya memandang kosong ke arah jendela. Dalam hatinya, ia terus berdoa, berharap Allah memberikan hidayah kepada Zulaiha. Meski rasa sakit di hatinya kian dalam, ia tahu bahwa tugas seorang ibu adalah mencintai tanpa syarat, meski seringkali cinta itu tidak berbalas seperti yang diharapkan. Semakin hari, Zulaiha semakin menunjukkan pemberontakannya. Ia sengaja keluar rumah dengan pakaian yang lebih terbuka dari sebelumnya, tidak peduli dengan tatapan sinis para tetangga. Bahkan, ia mulai pulang semakin larut malam, membuat kekhawatiran Bu Rowi bertambah besar. Setiap kali Bu Rowi mencoba menasihati, Zulaiha selalu memberikan jawaban yang sama. Ibu terlalu kuno. Dunia sudah berubah, Bu. Aku berhak menjalani hidupku sendiri. Perkataan itu terus terngiang di telinga Bu Rowi, seperti duri yang menusuk hati. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh Zulaiha maupun Bu Rowi. Suasana rumah kecil mereka yang biasanya penuh dengan lantunan doa dan ketenangan kini dipenuhi oleh ketegangan yang memuncak. Zulaiha, yang masih berdiri di dekat pintu dengan rambut acak-acakan dan riasan yang mulai luntur, terpaku mendengar ucapan ibunya. "Ibu, apa maksud ibu bilang begitu? Ibu pikir aku ini apa?" ditanyanya dengan nada tinggi, matanya berkaca-kaca, antara marah dan tidak percaya. Bu Rowi, yang jarang sekali kehilangan kesabaran, berdiri tegak dengan napas memburu. "Kamu anakku, Zulaiha. Tapi cara kamu hidup, cara kamu berbicara, seolah kamu lupa siapa dirimu. Kamu lupa nilai-nilai yang selama ini ibu ajarkan. Apa kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang setiap hari harus menanggung malu karena ulah anaknya sendiri?" Zulaiha mendengus keras. "Ibu selalu memikirkan orang lain. Selalu peduli apa yang mereka katakan tentang kita. Tapi ibu tidak pernah benar-benar memikirkan perasaanku. Aku muak, Bu. Muak hidup dengan semua aturan dan ekspektasi yang ibu paksakan kepadaku." Mendengar itu, hati Bu Rowi serasa dirobek. "Nak, semua yang ibu lakukan, semua nasihat yang ibu berikan, bukan untuk memaksakan apapun. Itu karena ibu ingin kamu tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang dihormati, bukan hanya oleh orang lain, tapi juga oleh dirimu sendiri." Namun, Zulaiha tidak mau mendengar. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh pemberontakan. "Baik menurut ibu tidak selalu sama dengan baik menurutku. Kalau ibu tidak bisa menerima aku apa adanya, mungkin kita memang tidak akan pernah bisa saling memahami." Ucapan itu bagaikan petir di telinga Bu Rowi. Ia menatap putrinya, mencoba mencari jejak gadis kecil yang dulu begitu ia sayangi, begitu polos dan penuh kasih. Tapi yang ia lihat sekarang adalah seorang wanita muda yang terluka, yang terperangkap dalam dinding egonya sendiri. "Sadarilah, Zulaiha," kata Bu Rowi, suaranya kali ini lebih lembut, penuh dengan keputusasaan. "Dunia ini tidak selalu memberi kita kebebasan seperti yang kamu bayangkan. Ada tanggung jawab, ada batasan, ada nilai yang harus kita junjung tinggi. Kalau kamu terus seperti ini, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri." Zulaiha menggeleng keras. "Aku tidak peduli, Bu. Ini hidupku. Kalau ibu merasa malu karena aku, maka aku akan pergi. Aku tidak ingin tinggal di tempat di mana aku selalu dianggap salah." Perkataan itu menghantam Bu Rowi seperti pukulan telak. Ia menatap putrinya dengan mata yang kini benar-benar basah oleh air mata. "Zulaiha, rumah ini adalah rumahmu. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, seberapa besar kamu menyakitiku, aku akan selalu ada untukmu. Tapi jangan lupa, di luar sana tidak ada yang akan mencintaimu seperti ibu mencintaimu." Zulaiha tidak menjawab. Ia hanya berbalik, melangkah menuju kamarnya, dan menutup pintu dengan keras. Di balik pintu itu, ia terduduk di lantai, air mata mulai mengalir di pipinya. Kata-kata ibunya terus terngiang-ngiang di kepalanya, tetapi ia menolak untuk mengakuinya. Di ruang tamu, Bu Rowi duduk kembali di kursinya. Tangannya gemetar saat meraih tasbihnya, mencoba menenangkan hatinya dengan zikir. Tapi air matanya tak kunjung berhenti mengalir. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu, merasa kehilangan kendali atas anak yang dulu ia dekap dengan begitu penuh cinta. Malam itu,
Dua hati yang sama-sama terluka berdoa dalam keheningan, masing-masing berharap, meski dengan cara yang berbeda, agar ada jalan keluar dari konflik yang kian menyesakkan. Pagi itu, suara teriakan Zulaiha menggetarkan seisi rumah kecil mereka. Bu Rowi yang sedang mengambil air wudhu langsung berlari ke kamar putrinya. Jantungnya berdetak kencang karena firasat buruk. Ia mendobrak pintu kamar Zulaiha yang tidak terkunci, dan pemandangan di depannya membuat tubuhnya lemas seketika. Zulaiha terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Dari pinggang ke bawah, tubuh manusia yang ia kenal telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Badan ular yang bersisik hitam kehijauan, berkilauan di bawah sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela. "Ibu, tolong aku. Apa yang terjadi pada tubuhku?" jerit Zulaiha dengan histeris, air mata bercucuran di wajahnya. Ia mencoba menutupi bagian tubuhnya dengan selimut, tetapi sisi itu tetap terlihat, bergerak mengikuti gerakan tubuhnya. Bu Rowi terdiam, tubuhnya terasa membeku. Matanya terbelalak menatap perubahan yang tak masuk akal ini. "Astagfirullah. Ya Allah, lindungi kami," bisiknya dengan suara serak. Ia mendekati Zulaiha perlahan, mencoba meraih tangan putrinya. "Zulaiha, ini apa yang terjadi padamu, Nak?" "Aku tidak tahu, Bu. Aku bangun pagi tadi, dan ini terjadi. Aku pikir aku sedang bermimpi buruk, tapi aku tidak bisa bangun." Tangis Zulaiha semakin pecah, tubuhnya gemetar hebat. Ia memegangi tubuhnya yang tak lagi sepenuhnya manusia. Bu Rowi duduk di lantai, menarik Zulaiha ke dalam pelukannya meskipun tubuh putrinya kini terasa dingin dan asing. "Nak, tenang, kita akan cari tahu apa yang terjadi. Ini pasti ujian dari Allah," ucapnya, meskipun suaranya sendiri gemetar. Dalam hatinya, ia mencoba memahami apa yang ia saksikan. Tetangga yang mendengar teriakan dari rumah Bu Rowi mulai berdatangan, mengetuk pintu dengan penuh rasa ingin tahu. "Bu Rowi, ada apa?" "Kami mendengar teriakan," suara seorang tetangga terdengar dari luar. Zulaiha panik. "Bu, jangan biarkan mereka masuk. Jangan biarkan mereka melihat aku seperti ini." Ia menarik selimut lebih erat, menyembunyikan tubuhnya yang berubah. Bu Rowi mengusap kepala Zulaiha dengan lembut. "Tenang, Nak. Ibu akan bicara dengan mereka. Kamu tetap di sini, jangan keluar." Ia berdiri dengan susah payah, membuka pintu sedikit saja, menyembunyikan pemandangan dari dalam. "Tidak apa-apa, Bu. Anak saya hanya mimpi buruk. Terima kasih sudah khawatir. Silakan kembali ke rumah masing-masing," ujarnya, mencoba terdengar tenang. Para tetangga saling berpandangan dengan curiga, tetapi akhirnya mereka beranjak pergi. Bu Rowi menutup pintu dengan napas panjang, kemudian kembali ke kamar Zulaiha. "Ibu, apa yang akan kita lakukan? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Bagaimana kalau orang-orang tahu? Mereka akan menganggapku sebagai monster." Tangis Zulaiha semakin histeris. Bu Rowi meraih tangan putrinya, menggenggamnya erat. "Kita akan mencari bantuan, Nak. Tapi yang pertama, kita harus memohon kepada Allah. Ini mungkin peringatan atau ujian. Kita harus kembali kepadanya." Zulaiha terisak, menundukkan kepalanya. "Apa ini karena aku, Bu? Apa ini hukuman karena aku sudah banyak berdosa?" Bu Rowi menatap putrinya dalam-dalam, matanya dipenuhi air mata. "Allah Maha Pengampun, Zulaiha. Sebesar apapun dosa kita, jika kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni. Tapi kamu harus berubah, Nak. Kembali ke jalan yang benar." Tangisan Zulaiha semakin keras. Di dalam hatinya, ia merasa takut dan menyesal. Ia mengingat semua nasihat ibunya yang selama ini ia abaikan, semua pemberontakan yang ia lakukan, semua waktu yang ia sia-siakan. Kini, ia tidak tahu apakah ini semua bisa diperbaiki. Hari itu, Zulaiha berdiam diri di kamarnya, tidak berani keluar bahkan untuk sekadar makan. Bu Rowi menghabiskan waktu di ruang tamu, memohon kepada Allah dengan sujud yang panjang,
mencari petunjuk untuk memahami apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun, jauh di lubuk hati Burawi, ia sadar ini bukan hanya ujian untuk Zulaiha, tetapi juga untuk dirinya sebagai seorang ibu. Ia harus menemukan jalan untuk membawa putrinya kembali, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Tuhannya. Malam itu, setelah semua tetangga kembali ke rumah masing-masing, suasana di rumah Burawi begitu sunyi, hanya dihiasi suara isak tangis Zulaiha dan doa lirih dari ibunya. Di dalam kamar, Burawi terduduk di lantai, tangannya merengkuh tubuh putrinya yang kini tak mampu bergerak bebas seperti sebelumnya. Tubuh Zulaiha dingin, sisik-sisik di bagian bawahnya terasa kasar di tangan ibunya. Burawi tak mampu menahan air mata yang terus mengalir. Ya Allah, apa yang telah terjadi? Ampuni kami, ya Allah. Ampuni anakku, ampuni aku. Ia berulang kali melafalkan doa dengan suara yang bergetar, merasa sesak oleh perasaan bersalah yang mendalam. Dalam benaknya, terngiang kembali kata-kata tajam yang ia lontarkan semalam. Kalau kamu ingin bebas seperti itu, jadilah hewan, Zulaiha. Ucapan itu, yang muncul dari luapan emosi dan keputusasaan, kini terasa seperti cambuk yang menyayat hati. Apakah ini hukuman dari Allah karena lidahnya yang terlalu tajam? Apakah ia telah ikut berkontribusi dalam penderitaan anaknya? Ibu. Suara Zulaiha terdengar pelan, nyaris tak terdengar. Ia menatap ibunya dengan mata merah yang penuh penyesalan. Aku menyesal, Bu. Aku salah. Aku sudah terlalu banyak menyakiti ibu, terlalu banyak mengecewakan. Apa aku bisa diampuni? Burawi memeluk Zulaiha lebih erat, menenangkan putrinya meski dirinya sendiri terasa rapuh. Zulaiha, Allah Maha Pengampun, Nak. Sebesar apapun dosa kita, Allah selalu memberi jalan kembali selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Zulaiha menundukkan kepala, air matanya terus mengalir. Dalam keheningan malam itu, ia mulai merenungkan semua perbuatannya. Setiap pemberontakan terhadap ibunya, setiap ejekan kepada nilai-nilai yang diajarkan, dan setiap tindakan yang membawa aib pada keluarganya. Semuanya berputar dalam pikirannya seperti film yang diputar ulang, memunculkan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Bu, aku ingin berubah. Aku ingin kembali menjadi anak yang ibu bisa banggakan. Tapi, bagaimana caranya? Lihat aku sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih manusia. Kata Zulaiha, suaranya tercekik oleh tangis. Burawi mengusap kepala Zulaiha, berusaha menyemangatinya meskipun hatinya sendiri penuh kekhawatiran. Kamu masih anakku, Zulaiha. Apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Kita akan cari cara, kita akan memohon ampun kepada Allah bersama-sama. Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang memohon dengan tulus. Namun, di dalam hati Burawi, muncul perasaan bersalah yang begitu besar. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ibu. Bagaimana mungkin seorang ustadzah yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain, justru tidak mampu menuntun anaknya sendiri? Bagaimana mungkin ia membiarkan kata-kata kasar terlontar kepada darah dagingnya sendiri? Burawi bangkit, lalu mengambil sajadah dan Al-Quran dari lemari. Ia membentangkan sajadah di sudut kamar, mengajak Zulaiha untuk ikut bersujud bersama. Nak, kita mulai dari sini. Taubat itu adalah perjalanan, dan kita akan melakukannya bersama-sama. Dengan tubuhnya yang setengah manusia setengah ular, Zulaiha merangkak mendekati ibunya, merasa kecil dan tak berdaya. Ia mengikuti gerakan ibunya, meskipun tubuhnya yang tak biasa membuatnya kesulitan. Dalam kesunyian malam itu, ibu dan anak tersebut bersujud kepada Allah, memohon ampunan dengan hati yang penuh luka dan penyesalan. Di sela-sela doa, Burawi berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu ini ujian atau hukuman. Tapi apapun ini, aku mohon, berikan kami kekuatan untuk menjalaninya. Tunjukkan jalan MU kepada anakku, agar ia bisa kembali kepada MU." Tangis Zulaiha semakin deras, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil di hadapan Tuhan. Kabar tentang Zulaiha segera menjadi buah bibir di seluruh desa, menyebar lebih cepat daripada hembusan angin di pagi hari. Tidak ada satu sudut pun di pasar,
di mana para ibu-ibu dan pedagang tidak membicarakan kejadian aneh yang menimpa anak ustadzah yang selama ini mereka kenal. "Apa kalian dengar? Anak Burawi katanya berubah jadi setengah ular," dibisik seorang ibu yang sedang memilih sayuran di pasar. "Iya, Bu. Katanya badannya bersisik seperti ular, dan dia tidak bisa keluar rumah lagi." "Astagfirullah, kenapa bisa begitu, ya?" Ibalas seorang lainnya sambil berbisik-bisik, meskipun suaranya tetap cukup keras untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. "Apa ini karena perbuatannya sendiri? Kan dia sering pakai pakaian yang tidak pantas," ya ucap seorang lelaki tua yang ikut mendengar. Desas-desus itu terus bergulir, bahkan semakin liar. Ada yang mengatakan bahwa Zulaiha terkena kutukan karena perilakunya yang menyimpang. Ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah ujian untuk Burawi karena kealiman dan statusnya sebagai ustadzah. Mungkin Allah ingin menguji kesabaran dan keikhlasan Burawi, kata seorang ibu dengan nada penuh spekulasi. Namun, ada juga warga yang merasa prihatin dan ingin membantu. Beberapa orang mencoba datang ke rumah Burawi untuk memastikan kabar tersebut. Sebuah kelompok kecil, terdiri dari beberapa tetua desa dan ibu-ibu pengajian, mendatangi rumah Burawi dengan alasan ingin mendoakan Zulaiha. Ketukan pintu di pagi itu terdengar nyaring, memecah keheningan yang biasanya menyelimuti rumah tersebut. Burawi membuka pintu dengan wajah lelah, lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan kurang tidur akibat kejadian yang menimpa anaknya. Dengan tenang, ia berdiri di ambang pintu dan menghadapi para tamu. "Ada apa, Bu?" "Pak?" ditanyanya dengan suara yang lemah, namun tetap sopan. "Burawi, kami mendengar tentang Zulaiha. Kami ingin memastikan keadaannya dan, kalau boleh, mendoakannya langsung. Siapa tahu doa bersama bisa membawa berkah," diucap salah satu tetua desa dengan nada hati-hati. Burawi menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat tangannya seolah meminta pengertian. "Terima kasih atas perhatian dan niat baik kalian. Namun, saat ini kami membutuhkan waktu untuk sendiri. Tolong, doakan anak saya dari rumah masing-masing. Ini ujian keluarga kami, dan saya yakin Allah sedang menunjukkan jalannya," ujarnya dengan lembut namun tegas. Para tamu saling pandang, sedikit kecewa namun akhirnya mengerti. Mereka pamit dengan hati berat, meninggalkan rumah Burawi yang kembali sunyi. Namun, itu tidak menghentikan gosip yang terus menyebar di desa. Bahkan, beberapa orang yang tidak bisa menahan rasa penasaran mencoba mengintip dari luar pagar rumah Burawi, berharap bisa melihat sesuatu yang membenarkan desas-desus tersebut. Zulaiha, yang mendengar semua itu dari dalam kamar, hanya bisa menangis. Ia merasa hidupnya hancur, dan sekarang ia menjadi bahan olokan satu desa. "Ibu, semua orang pasti membenci aku sekarang," katanya dengan suara gemetar. Burawi duduk di samping Zulaiha, menggenggam tangannya yang kini dingin dan bersisik. "Zulaiha, jangan dengarkan mereka. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia," ucapnya lembut, meski hatinya sendiri terasa berat menghadapi pandangan miring dari para tetangga. Namun, dalam hati kecilnya, Burawi tahu bahwa menjaga Zulaiha dari cemoohan warga desa hanya akan semakin sulit. Setiap hari, bisik-bisik tetangga semakin menusuk, dan itu menjadi ujian yang berat, baik bagi Zulaiha maupun dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang menghadapi pandangan orang lain, tetapi juga tentang memperkuat iman dan mencari jalan keluar yang diridhai Allah. Hari-hari Zulaiha berlalu dalam gelap dan sunyi. Ia menghabiskan waktunya hanya di dalam kamar, menutup diri dari dunia luar. Cahaya matahari yang menerobos jendela bahkan terasa seperti pengingat menyakitkan akan kebebasan yang dulu ia miliki, namun kini telah hilang. Setiap kali ia mencoba menggerakkan tubuhnya, sisik yang kasar di bagian bawah tubuhnya menimbulkan rasa nyeri, baik secara fisik maupun emosional. Ia menolak bercermin, takut melihat pantulan dirinya yang tak lagi sama. "Ibu, aku takut, aku jijik pada diriku sendiri," geliri Zulaiha suatu malam saat Burawi membawakan semangkuk sup hangat ke kamarnya. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Burawi duduk di samping tempat tidur Zulaiha, menggenggam tangannya yang dingin. "Nak, rasa takut dan penyesalanmu adalah langkah awal. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup dan Allah masih menyayangimu.
Jangan pernah putus asa dari rahmatnya, ya ucapnya dengan lembut, meskipun air mata tak dapat ia tahan. Namun, Zulaiha terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku begitu keras kepala, Bu? Kenapa aku tak pernah mendengarkan? Aku selalu menganggap nasihat ibu sebagai belenggu, padahal itu adalah perlindungan. Sekarang aku kehilangan segalanya. Aku bahkan tak bisa keluar rumah tanpa membuat orang takut. Tangisannya pecah lagi, mengguncang seluruh tubuhnya. Bu Rowi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Zulaiha, Allah tidak pernah menutup pintu tobat bagi hambanya yang benar-benar menyesal. Mungkin ini caranya untuk membawamu kembali, untuk menyadarkanmu akan hal-hal yang benar. Tidak ada yang terlambat, Nak. Ibu akan selalu ada di sini untuk membantumu kembali ke jalan yang benar. Kata-kata Bu Rowi sedikit banyak memberikan ketenangan bagi Zulaiha, namun pergolakan batinnya tetap besar. Malam-malamnya dipenuhi dengan doa yang terisak. Ia mulai mengingat semua masa lalunya, dari ejekan warga desa hingga nasihat lembut ibunya yang dulu ia abaikan. Setiap kenangan terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ibu, apa Allah masih mau menerima aku setelah semua yang aku lakukan? Ditanya Zulaiha suatu malam, suaranya nyaris tak terdengar. Bu Rowi tersenyum lemah sambil mengusap kepala Zulaiha. Allah Maha Pengampun, Zulaiha. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita benar-benar memohon ampun. Mulailah dari langkah kecil, Nak. Berdoa, minta ampun, dan buktikan melalui perbuatanmu. Ibu percaya, selama niatmu tulus, Allah akan menunjukkan jalan. Sejak malam itu, Zulaiha mulai mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mulai sholat lagi, meskipun harus dilakukan sambil duduk karena tubuhnya yang lemah. Ia membaca Al-Quran dengan suara bergetar, mencari petunjuk dalam ayat-ayat suci. Setiap sujudnya dipenuhi air mata penyesalan. Ya Allah, ampuni aku. Aku hanya ingin kembali menjadi manusia yang Engkau ridha. Doanya berulang-ulang. Namun, pergolakan batinnya belum berakhir. Di satu sisi, ia merasa ingin berubah dan memperbaiki diri. Namun di sisi lain, ia takut bahwa perubahan fisiknya adalah hukuman yang tak akan pernah berakhir. Ia sering bertanya-tanya, ya apakah aku akan seperti ini selamanya? Apakah penyesalanku akan cukup untuk menghapus semua kesalahan yang pernah aku lakukan? Zulaiha mulai memahami bahwa perubahan tidak akan terjadi seketika. Ia harus melewati proses panjang untuk benar-benar kembali menemukan dirinya. Setiap malam, Bu Rowi duduk di atas sajadah, tangan terlipat di depan wajah, dan air mata mengalir deras. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya, Zulaiha. Ia merasa beban itu terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Kegelisahan di hatinya tak bisa lagi ditahan. Ia menyadari, meskipun ia seorang ibu yang berusaha keras mengajarkan nilai-nilai agama kepada anaknya, ternyata ada celah yang tidak ia sadari. Zulaiha, yang dulunya begitu dipuja sebagai seorang anak yang baik, kini menjadi contoh nyata dari kebodohan dan keangkuhan. Dan itu adalah akibat dari ketidakhadirannya dalam mendalami sisi-sisi yang lebih halus dalam mendidik anak. Tiap malam, Bu Rowi merenung panjang. Ya Allah, ampuni aku. Mungkin aku terlalu mengandalkan kata-kata keras untuk mendidik Zulaiha. Mungkin aku terlalu banyak memberi teguran dan kurang memberi kasih sayang. Ya Allah, apa yang telah terjadi ini adalah ujian bagiku. Namun aku takut Zulaiha tak akan kembali seperti dulu. Ya Allah, berikanlah dia kesempatan untuk berubah, dan berikan aku kekuatan untuk terus bersabar dan membimbingnya. Suara tangisnya yang hening itu memecah keheningan malam, namun hatinya dipenuhi keikhlasan. Bu Rowi mengakui bahwa semua yang terjadi bukan hanya ujian untuk Zulaiha, tapi juga untuk dirinya sendiri sebagai seorang ibu. Dia telah gagal menjaga putrinya, dan itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Namun di tengah segala perasaan itu, Bu Rowi tetap memohon ampunan kepada Allah, berharap agar Zulaiha diberikan hidayah, dan agar dirinya diberikan kekuatan untuk mendampingi anaknya dalam proses perbaikan yang panjang ini. Di luar ruangan, Zulaiha yang mendengar suara ibunya berdoa dengan penuh kesedihan, mulai merasakan perubahan dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi menutup telinga terhadap panggilan dari ibunya.
Setiap kali mendengar tangisan lembut ibunya yang selalu memohon agar anaknya diberi kesempatan untuk berubah, hati Zulaiha semakin teriris. Ia merasa terabaikan dan terasingkan, namun di saat bersamaan, ia juga merasa lebih dekat dengan ibunya dari sebelumnya. Keesokan harinya, Zulaiha memutuskan untuk berbicara dengan Burawi. Dengan langkah ragu, ia masuk ke kamar ibunya. Burawi yang tengah duduk di tempat tidur, memandang putrinya dengan tatapan lembut meski masih ada bekas tangis di wajahnya. "Ibu, aku ingin berubah. Aku tak ingin terus hidup dalam penyesalan ini," kata Zulaiha dengan suara terputus-putus. Burawi yang mendengar itu, menatap Zulaiha dengan penuh keharuan. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia merangkul putrinya erat-erat. Tidak ada kata-kata yang lebih dibutuhkan saat itu selain pelukan penuh kasih dari seorang ibu kepada anaknya yang tengah terluka. "Zulaiha, ibu selalu percaya padamu. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita benar-benar bertobat dan berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Ibu akan selalu ada di sampingmu," ujar Burawi dengan suara yang penuh kasih sayang. Zulaiha memejamkan mata dan membiarkan air mata mengalir. Bukan lagi air mata penyesalan semata, tetapi juga air mata harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, namun setelah pertemuan itu, ia merasa ada secercah harapan di ujung jalan gelap yang selama ini ia jalani. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun proses itu pasti panjang dan penuh rintangan. Di malam hari, Zulaiha kembali mendekat ke sajadah, tempat ia mulai menata kembali hatinya. Ia berdoa dengan penuh penyesalan, mengakui segala kesalahannya dan memohon ampunan kepada Allah. "Ya Allah, aku tidak tahu apakah aku layak mendapat rahmat-Mu, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kembali ke jalan yang benar. Berikanlah aku kekuatan untuk memperbaiki diriku. Ampuni aku, ya Allah," doanya terucap dengan penuh ketulusan. Tak lama setelah itu, Zulaiha merasa damai. Mungkin tubuhnya masih tidak bisa kembali seperti semula, tapi hatinya sudah mulai menemukan kedamaian. Kisah Zulaiha dan Burawi akhirnya menyebar luas ke seluruh desa, dan menjadi bahan perbincangan di setiap sudut. Warga desa yang semula hanya memperhatikan dari kejauhan kini mulai merenung. Mereka yang dulu menganggap peringatan Burawi sebagai sesuatu yang berlebihan kini menyadari bahwa apa yang terjadi pada Zulaiha adalah akibat dari sikap sombong dan kebebasan yang tidak terkendali. Bagi warga desa, kisah ini bukan hanya tentang seorang ibu dan anak yang terpecah, tetapi tentang pentingnya menjaga perilaku dan menghormati ajaran agama yang telah lama ditanamkan. Setiap ucapan, setiap tindakan, tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Mereka belajar bahwa kata-kata yang keluar dari mulut seseorang bisa menjadi doa, baik itu dalam bentuk kebaikan atau keburukan. Zulaiha, yang kini memilih untuk mengasingkan diri, menjalani hari-hari dengan penuh penyesalan yang mendalam. Ia merasakan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung, namun di saat yang sama, ia tahu bahwa inilah konsekuensi dari jalan yang telah ia pilih. Setiap malam, ia berdoa dengan harapan agar diberi kekuatan untuk berubah. Namun, meskipun tubuhnya tidak bisa kembali seperti semula, hatinya mulai merasakan kedamaian yang pernah hilang. Burawi, dengan penuh kasih sayang, tetap merawat Zulaiha. Meski air mata sering mengalir di wajahnya, ia tahu bahwa hanya cinta yang tulus dan keteguhan hati yang bisa membimbing anaknya kembali ke jalan yang benar. Ia tidak pernah menyerah, meski segala sesuatu tidak mudah. Dalam doa-doa malamnya, Burawi selalu memohon kepada Allah agar Zulaiha diberikan hidayah dan dipermudah jalannya menuju perbaikan. Suatu hari, Zulaiha mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia tidak lagi mengurung diri sepenuhnya, dan mulai membantu ibunya di rumah, meskipun dengan langkah yang hati-hati dan penuh keraguan. Proses penyembuhan itu tidak terjadi dalam semalam, namun setiap langkah yang ia ambil menjadi tanda bahwa ia sedang berusaha kembali. Kisah Zulaiha dan Burawi menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi generasi muda di desa itu. Mereka mulai menyadari bahwa kebebasan yang mereka dambakan tidak selamanya membawa kebahagiaan, terutama jika kebebasan itu dilalui dengan mengabaikan norma dan ajaran agama. Mereka belajar bahwa ada batasan dalam hidup, dan hanya dengan menjaga nilai-nilai agama dan menghormati orang tua, mereka dapat hidup dengan penuh kedamaian. Bagi Burawi,
Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa dalam perjalanan panjang ini, ia dan Zulaiha akan menemukan kedamaian yang sejati. Ia meyakini bahwa meskipun terkadang kehidupan membawa ujian yang berat, Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang berusaha untuk kembali dan bertaubat. Akhirnya, Zulaiha mulai merasakan perubahan dalam dirinya, bukan hanya dalam tubuhnya yang telah berubah, tetapi juga dalam cara pandangnya terhadap hidup. Ia menyadari bahwa kebebasan tanpa batas hanya akan membawa kehancuran, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketaatan kepada Allah dan kebaikan terhadap sesama. Kisah ini menjadi peringatan yang mendalam bagi setiap orang yang mendengarnya. Itu bukan hanya kisah tentang seorang anak yang menyimpang, tetapi tentang bagaimana sebuah keluarga, sebuah desa, dan sebuah masyarakat belajar dari kesalahan. Sebuah peringatan bahwa kebebasan yang diinginkan tanpa kesadaran dan pemahaman yang benar hanya akan membawa penyesalan. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, menghormati nilai-nilai agama, dan senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang diberikan. Dengan berjalannya waktu, Zulaiha perlahan membangun kembali hidupnya. Ia mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda, berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan yang lebih penting lagi, ia belajar untuk mengasihi dirinya sendiri dengan cara yang benar. Namun, perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap langkah yang ia ambil adalah perjuangan, tetapi dengan dukungan ibunya, doa-doa yang tulus, dan tekad yang kuat, Zulaiha percaya bahwa ia bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik, seorang anak yang bisa membanggakan ibunya dan desa yang selalu mengingat kisah hidupnya.